karakter saya sebetulnya ya, saya pikir juga Anda, itu mulai terbentuk ketika saya ini sekolah di De Brito. Kita sama-sama De Brito kan tahu, kita kita belajar apa di situ, kita kegiatan apa di situ, bener nggak? Ya, terutama yang karakter, disiplin, dan istilahnya itu kalau zaman sekarang itu spirit kerja keras. Karena saya dicintai sama Romo, maka saya nggak boleh sekolah 3 tahun, harus 4 tahun. Karena kelas satunya saya 2 kali. Karena dengan saya berdoa kok nggak disembuh-sembuhkan ya. Coba saya dengan menyanyi, dengan hati yang sungguh-sungguh itu, mudah-mudahan Tuhan mau menyembuhkan saya. Tapi apa ya yang terjadi? Ternyata itulah yang jadi pintu pembukanya. Kalau berdoakan Tuhan bla 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 bla. Tapi kalau menyanyi pada saat refrain biasanya wah, pada saat lembut itu bisa mengeluarkan ekspresi saya pada di hadapan Tuhan. Semangat pagi Pak Grego. Semangat pagi, Yes. Pak Anton. Begitu menginspirasi Pak. To the point aja Pak Grego. Kesempatan yang begitu indah ini, saya ingin mengulik kisah kecil Pak Grego selama bermain musik. Soalnya selama ini saya itu mengulik dari channel YouTube-nya Pak Grego itu doa, nada, bermusik, berrohani, mulus melalui karya-karya besar sampai ke orkestranya itu memunculkan. Nah, yang menjadi satu ide dasar itu justru setelah kira-kira tahun 2002 itu kan Pak Grego sudah menciptakan lagu yang pertama. Ya. Nah, yang menjadi gelitik saya itu bagaimana sih cerita awalnya kok bisa tahun 2002 usia Pak Grego kalau tidak salah itu usia 48. Mampu untuk mencoba utak-utik menjadi lagu yang pertama. Nah, kami ingin semacam kisah pendeknya, Pak. Oke, Mas Anton. Sebelum menjawab pertanyaan. Anda rambutnya putih, saya juga putih. Sama ya, Pak ya. Kayak kakak adik. Kakak adik bener ya. Saya alumni De Brito tahun 73. Anda katanya juga alumni De Brito. Betul Pak Grego. Tahun berapa? Saya masuk 87. Lulus tahun 90. Berarti 73, 90. Kita terpaut 17 tahun. Wah, usia dewasa. Iya, Kong. Ya. Anda karakter saya sebetulnya ya. Saya pikir juga Anda. Itu mulai terbentuk ketika saya ini sekolah di De Brito. SD, SMP belum terbentuk, tapi dengan De Brito itu saya mulai terbentuk karakter saya di situ. Ya. Karena kita sama-sama De Brito kan tahu, kita belajar apa di situ, kita kegiatan apa di situ. Bener nggak? Ya, terutama yang karakter, disiplin, dan istilahnya itu kalau zaman sekarang itu spirit kerja keras. Oke, ya. Tapi Anda beda sama saya. Ya. Gimana, Pak? Saya sekolahnya dapat bonus 1 tahun. Saya sekolah di sana 3 tahun, saya 4 tahun. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 3? Iya. Tapi karena Bapak ambil jurusan yang begitu ketika itu kan zaman saya itu ada jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan ilmu budaya, bahasa dan budaya itu. Nah, enggak, maksud saya gini, karena saya dicintai sama Romo, maka saya nggak boleh sekolah 3 tahun, harus 4 tahun. Karena kelas satunya saya 2 kali. Saya harus mengulang kelas 1 2 kali. 2 tahun saya. Alias nunggak gitu loh. Makanya saya 4 tahun. Anda kan 3 tahun. 3 tahun. Nah, itu. Tapi elok loh, Pak. Di De Brito itu kan ada semacam misalnya Pak Edi
Pak Grego itu kan dari eh, Tionghoa. Ya, Itu kadang kalau pas era saya ya. itu ada prinsip nunggak malu no keluar. Tapi mungkin beda generasi ya, Pak. Wah, bangga saya. Karena yang nunggak banyak temennya. Ya, Oh, kelas 1 itu hanya 6 kelas, 11 sampai 16. Kelas 2 itu tinggal 5 kelas. Berarti yang nunggak kan satu kelas itu. hampir satu kelas. Lebih, Iya. lebih dari 50 orang waktu itu. Hmm, Ya, itu pengalaman saja. Jadi, Iya. kembali ke pertanyaan dari tadi ya. Mm-mm. Ceritanya panjang ya. Lagu pertama saya itu sebenarnya lahir dari doa. Ya, doa mohon ampun dan doa kesembuhan karena waktu itu saya sedang sakit. Nah, jadi saya sudah pernah cerita pada waktu yang lalu karena sedang sakit, biasa Mas Anton, Anda itu rajin berdoa kalau Anda itu sedang menemukan masalah, Kepepet, Pak. kepepet, sedang sakit kek atau sedang masalah apa sih, sedang nggak punya duit Itu atau bukan sedang rahasia umum ya, Pak, ya? iya, sedang cekcok atau sedang apa ya, Iya. sedang ditinggal pacar atau sedang apa itu kan Iya. rajin berdoa kan gitu. Iya. Sama saya juga itu. Saya karena saya berdoa itu nggak dikabul-kabulkan ya mungkin banyak banget dosa saya ya. Jadi dosanya 100 itu mungkin yang dikabulkan hanya 5, masih 95 gitu loh. Lama-lama saya itu mencoba doa itu dengan tulisan. Zaman saya dulu itu kan setiap hari ada buku harian. Saya tulis di agenda, hari ini ngapain, hari ini apain, itu sampai catatan belanja juga. Orang kos kan harus ngirit, Iya. ya Mas ya. Iya. Iya. Orang kos, saya dapat uang kos sebulan apa saya irit, oh nanti ini sampai di situ. Jadi saya pikir mungkin lewat lagu ini Tuhan mau mendengarkan keluh kesah saya dan insya Allah bisa disembuhkan. Ya, karena dengan saya berdoa kok nggak disembuh-sembuhkan ya. Coba saya dengan menyanyi, dengan hati yang sungguh-sungguh itu mudah-mudahan Tuhan mau menyembuhkan saya. Tapi apa ya yang terjadi? Ternyata itulah yang jadi pintu pembukanya. Ya, kenapa hanya kalau Mas Anton tanya, kenapa kok Pak Edi hanya nulis lagu rohani saja? Ya, nah karena saya merasakan hidup sendiri, kekuatan doa dalam lagu. Ya, artinya apa? Saya merasakan sendiri bahwa kekuatan itu ada di dalam doa dan lagu. Menurut saya, ya. Karena apa? Menyanyi itu ada ekspresinya, ada dinamikanya, ya. Kapan kenceng, kapan keras, kapan lambat, ya. Ya, itu ada dinamikanya. Kalau berdoakan Tuhan bla 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 bla. Tapi kalau menyanyi pada saat refrain biasanya wah, pada saat lembut itu bisa mengeluarkan ekspresi saya pada di hadapan Tuhan. Nah, ada satu pernyataan Pak Grego Ya, yang terkait ketika Pak Grego tadi mengatakan ketika berdoa itu kita hanya verbal. betul. Ketika bernyanyi kita menumpahkan ekspresi, Iya, bermain emosi. iya, Nah, ada satu pernyataan, mungkin Pak Grego lebih apa ya, lebih mulia dibandingkan dengan saya untuk istilah ini, Pak. iya, Banyak orang itu yang mengatakan doa yang paling mujarab itu ketika bisa bernyanyi seekspresif mungkin. iya. Gimana itu Pak Grego? Jadi begini, saya itu menciptakan lagu itu judulnya Tuhan aku mohon ampun. Ya, itu
benar-benar kalau saya nyanyi itu saya nangis. Kalau saya mendengarkan nyanyi lagu saya dinyanyikan orang lain yang menjiwai dengan lagu saya, itu saya benar-benar menangis. Tapi kalau saya berdoa, saya nggak nangis. Karena apa? Menyanyi itu dengan emosional. Emosional. Emosional begitu ya. Ya. Jadi itu yang membuat saya, wah ini saya tulis saja jadi lagu dikasih not. Ya, apalagi lagu-lagu yang syahdu itu dengan iringan musik, dengan flute, dengan oboe, ya, dengan piano, Ya. itu membuat suasananya menjadi lebih sakral. Lebih terbentuk. Betul, Ya, lebih terbentuk yang di lebih situ. terbentuk, terus ada dampak yang dirasakan. Iya. Nah, ada satu tambahan lagi Pak Grego. Pak Grego tadi kalau berdoa secara cerebral, omong, itu wah belum tersentuh. Iya. Ketika bernyanyi, ekspresif, begitu tersentuh. Iya. Adakah ketika menyanyi tersebut atau mencipta lagu tersebut itu ada faktor X-nya? Misalnya lagu yang Pak Grego tadi nyatakan judulnya apa tadi Pak? Tuhan aku mohon ampun. Nah, adakah teks tertentu yang menyertainya? Kadang kan Pak Grego itu, aku pengen mencipta lagu dengan judul ini, kira-kira ini, berdasarkan teks ini, berdasarkan bacaan ini, berdasarkan konteks ini. Kadang itu yang benar-benar mau menumbuhkan spirit untuk ini loh saya kena untuk doa. Adakah itu Pak? Ya, jadi begini, judul itu saya buat terakhir. Saya menulis dulu apa yang ada di isi hati saya, itu saya tulis dulu. Nah, saya tulis, nah judul itu ada segi bisnisnya. Bagaimana dengan judul ini orang jadi mau mendengarkan lagu saya. Jadi itu judul itu terakhir yang buat saya buat itu. Ya. Jadi memang saya tulis di situ. Tulis apa yang hati saya. Berarti karya Pak Grego itu mesti semacam cerita ya Pak ya. Ya. Ada kisahnya ya. Ya. Dari misalnya kalau untuk lagu itu bait pertama, bait kedua atau refrain itu berarti semacam kisah gitu ya. Kisah. Benar. Jadi lagu yang saya tulis itu adalah doa. Ya. Lagu yang saya tulis itu syukur. Lagu yang saya tulis itu mohon ampun. Lagu yang saya tulis itu lagu memuji Tuhan. Ya. Ya. Itu tema yang ada di pikiran saya seperti ini. Ya. Nah, tapi juga ada, karena saya suka menulis ya, tapi ada juga pikiran saya ini yang tidak bisa saya tuangkan dalam lagu. Ya sudah saya tulis cerita saja di situ. Saya bisa buat puisi gitu. Ya, apapun yang saya rasakan, oh ini bisa ditulis jadi lagu, jadilah lagu yang seperti itu. Ya, ya. Berarti itu setidaknya itu menjadi kekayaan ide untuk Pak Grego untuk mencipta karya berikutnya gitu Pak ya. Iya. Apa saja bisa jadi lagu lah. Ya. Mungkin Pak Grego bisa mencontohkan yang kira-kira Pak Grego ingat berdasarkan konteks wah itu kok benar-benar sombong. Tetapi itu bagi Pak Grego itu justru menggreget diri, ada greget, ada passion untuk menumpahkan menjadi lagu yang benar-benar hari ini istilahnya dalam satu antologi lagu untuk Pak Grego yang kalau tidak salah dengar itu saya pernah mendapat informasi 27 lagu.
Oke, di antara itu, Pak? jadi gini Mas, eh, saya selain menulis lagu, saya juga menulis puisi. Ya, kalau Mas Anton tadi mengatakan 27 lagu, itu memang 27 lagu itu saya ciptakan untuk kegiatan misa di gereja. Oh, rohani. Jadi Berarti arahnya ke liturgi, ke Pak? liturgi. Memang 27 lagu saya itu yang Iya. dikemas dalam 3 album, yaitu album ke-6, 7, dan 8. Oh, Itu berarti ada album sebelumnya, Pak? ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti Hmm, hmm, hmm. eh, bulan Oktober nanti terbit lagi 2 album lagi. Termasuk yang mau diorkestrakan di Bukan, belum. Jogja? Orkestrakan itu nanti album yang untuk lagu pop rohani dengan lagu untuk yang digunakan waktu misa di gereja. Bisa. Ya itu. Iya, iya. Tapi untuk lagu yang berikutnya saya buat lagu untuk upacara pernikahan. Oh, Ya, iya, iya. mulai temanten masuk gereja, kemudian apa? Tukar Tukar cincin, cincin, lalu sungkem di hadapan orang tua, sungkeman, ya. lalu komuni Pas sampai komuni, sampai penutup. penandatanganan Oh, penandatangan surat itu ya, surat nikah Ya. sampai penutup itu ada Ya. 9 lagu. Itu baru launching nanti bulan Oktober. Nanti berikutnya. Kalau yang ini nanti lagu-lagu volume 1 sampai volume 8 yang untuk konser besok. Ya, ya, ya. Berarti terkait dengan lagu yang untuk liturgi tadi, termasuk yang untuk persiapan lagu-lagu untuk pernikahan tadi, berarti sudah istilahnya sudah mendapatkan lisensi kegerejaan ya, Pak. Misalnya kan ada apa itu aturan kalau lagu ini yang berstandar ke liturgi itu harus ada nihil obstat, harus ada imprimatur dari uskup atau dari kardinal atau dari pejabat berwenang yang paham tentang kegerejaan gitu ya, Pak ya. Oke, jadi saya belum menuju ke sana. Lagu saya ini volume 1 sampai volume 5 itu lagu pop rohani. Ya, lagu pop rohani. Pop rohani. Jadi siapapun boleh melakukan. Tapi yang musik untuk liturgi itu ada yang boleh, ada yang tidak. Misalnya saya hanya menyiapkan untuk 5. 1 untuk lagu pembukaan, Ya, lagu antar bacaan, lagu persembahan, lagu komuni, dan lagu penutup. Yang itu saja. Yang lainnya kan itu pakem. Pakem yang ordinarium itu. Ordinarium. Nah itu enggak masuk ke sana. Betul, saya. Ya, ya, ya. Itu enggak boleh diutik-utik yang seperti itu. Yang lainnya kan boleh gitu ya. Yeah. Jadi saya masuk yang enggak yang boleh diutik-utik itu saja gitu ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir Pak Grego. Setelah lagu Pak Grego itu dinyanyikan oleh beberapa umat, beberapa gereja, paroki, tentunya itu ada misi Pak Grego ke depannya. Karena Pak Grego sudah beraksi, punya reaksi, punya visi, otomatis dibuktikan misi. Nah, ini penting Pak Grego. Ya, oke. Kalau ngomong visi misi kayak perusahaan ya Mas. Visinya apa, perusahaannya apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Misi saya itu sederhana, yaitu tapi besar artinya ya. Saya ingin lagu-lagu ini terus dinyanyikan lintas generasi ya. Dan saya ingin generasi muda itu juga ikut menyanyikannya. Bukan hanya karena melodinya, tapi karena liriknya yang bisa jadi doa yang menguatkan. Itu yang pertama ya. Nah, selain itu saya itu percaya musik itu bahasa universal. Ya. Jadi kalau anak muda mau ambil bagian bukan cuma di musik rohani, tapi juga di bidang apapun. Kuncinya ada 3. Ya,
Kuncinya ada 3 yang penting. Apa itu, Pak? 1, mulai sekarang. Yang kedua, mulai dari yang kecil. Dan yang ketiga, mulai dengan hati yang tulus. Ya, Mantap, Pak. jangan takut kalau awalnya merasa sulit atau hasilnya belum sempurna. Karena yang dibuat dengan hati nantinya akan menemukan jalannya sendiri. Dan harapan saya, suatu hari nanti ada lebih banyak anak muda yang berani menciptakan lagu-lagu doa atau lagu syukur atau lagu apapun juga, entah dengan gaya tradisional, gaya modern, atau bahkan dengan elektronik. Zaman sekarang ini zamannya elektronik, ya, supaya iman dan musik bisa berjalan bersama mengikuti zaman. Tapi tetap membawa pesan yang abadi. Wah, luar biasa. Yang terakhir, kalau saya yang mulai berkarya dimulai tahun 2002, saat itu usia saya 47 tahun, saya bisa dan sampai sekarang yang hampir 71 tahun. Nah, apalagi untuk anak-anak seusia putra Anda, Gen Z, yang masih muda, jangan tunggu waktu yang tepat. Buatlah waktu menjadi yang tepat. Itu pesan saya. Yes. Berarti hargailah waktu setepat mungkin. Ya. Menunggu waktu yang tepat itu susah. Ya. Tapi buatlah waktu menjadi tepat. Gitu. Quality time ya, Pak, ya. Dan terima kasih Pak Grego. Terima kasih, sukses Pak selalu untuk karya dan untuk orkestra ke depannya. Ya.